Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Obey, seorang guru swasta dan juga seorang konten kreator pemula yang memfokuskan dirinya di bagian storytelling. So, di hari ini gue pengen cerita sedikit tentang keluh kesah di usia yang mungkin ini adalah sebuah fase yang dialami oleh setiap anak muda di usia 20-an, yaitu quarter life crisis. Tapi gue nggak akan ngomongin tentang quarter life crisis, tapi gue pengen ngajak lo semua untuk merenung ataupun lo membayangkan bahwa di saat-saat seperti ini, kalau kita punya kesempatan untuk bisa kembali ke masa lalu, mungkin kita semua akan kembali ke masa lalu sih. Kembali ke masa-masa yang mungkin itu adalah masa-masa terindah bagi kita semua. Ya, mana lagi kalau bukan masa-masa kita kecil. Kalau gue sendiri karena gue kelahiran 1999, ya masa kecil gue di tahun 2000 awal. Di tahun 2006, 2007, 2008, 2009 seperti itu. Masa-masa yang mungkin di sana kita belum tahu banyak hal tentang dunia, kita belum tahu tentang banyak hal tentang apa yang terjadi dengan dunia kerja. Kita masih ya fokus bermain, kemudian fokus uh, kebanyakan sih bermain sih masa kecil ya. Tidak memikirkan bagaimana masa depan. Mungkin ya sebagian ada yang terfikirkan bagaimana dengan masa depan, tapi ya tentunya tidak terlalu overthinking lah. Ya karena kan kita masih kecil juga, kita fokus dengan hal-hal yang membuat kita happy, buat kita senang. Kita terlalu apa namanya excited dengan cita-cita. Bahkan kita sangat tertarik dengan apa yang kita cita-citakan. Ya kalau gue sendiri ya dulu pas gue kecil gue itu gue selalu bingung sebenarnya teman-teman ditanya tentang cita-cita ya. Kalau ditanya ke gue gitu, karena gue juga dari orang yang biasa saja, dari keluarga yang biasa-biasa, yang enggak, bukan keluarga yang mentereng, yang bisa dibilang punya uang banyak, ya biasa-biasa aja. Jadi gue nggak tahu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu adalah pekerjaan yang bikin gue uh, tertarik secara emosional gue gitu. Gue pengen jadi itu gitu. Karena gue terlahir dari keluarga biasa-biasa aja, jadi gue nggak tahu banyak hal tentang pekerjaan-pekerjaan masa depan. Jadi ketika gue kecil dulu gue ditanya tentang lo mau jadi apa sih, ketika ditanya ya sama guru, baik guru TK ataupun guru SD gue selalu menjawab apa yang didambakan oleh orang lain gitu ketika gue kecil. Ya misalnya kalau teman gue kebanyakan di lokal tersebut atau di kelas tersebut mengatakan saya ingin jadi polisi, bu, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi guru, maka cita-cita gue sendiri nggak jauh-jauh banget dari itu gitu. Dan bahkan sekarang ketika gue besar gitu, gue mempertanyakan sendiri apakah cita-cita itu penting untuk kita apa namanya, untuk kita ketahui gitu kan. Ya kembali lagi karena gue dulu tuh basicnya dari keluarga yang bukan yang mentereng atau apa. Jadi gue nggak tahu banyak hal tentang pekerjaan-pekerjaan apa itu pekerjaan polisi apa, pekerjaan dokter apa. Gue tentang dunia itu ketika kecil itu masih sangat sedikit sekali. Sampai ketika ya gue sudah mulai beranjak dewasa, bahkan teman-teman gue punya 5 cita-cita waktu pas SMP, entah SMP atau SMA ya. Pas SMP itu 5 kayaknya kalau nggak salah gue punya cita-cita. Sampai SMA gue masih menjawab hal itu dengan konsisten. Ketika gue ditanya dengan guru tentang cita-cita lu apa ketika gue SMA, maka gue jawab 5 hal ini, nggak jauh, nggak lebih dari 5 hal ini. Apa? Yang pertama yaitu dokter, polisi, polisi maksud gue, polisi, karena gue punya om ataupun om gue polisi, jadi ya gue kayaknya enak jadi polisi gitu. Padahal gue nggak tahu entah enaknya dari mana, apa yang bikin gue tertarik jadi polisi, gue nggak tahu. Cuma karena gue ngelihat om gue jadi polisi, gue kepikiran tuh jadi ya I want to be policeman. Yang kedua tentara. Tentara ini ya kalau tentara ya karena gue ikut-ikutan juga sih tentara tuh.
ikut-ikutan teman, jadi ya gue kepengen untuk jadi tentara juga. Yang ketiga adalah pengusaha. Pengusaha tuh apa ya, bisnis atau apa gitu, punya punya hotel, punya toko dan lain sebagainya, gitulah bayangan gua. Kemudian yang keempat dokter, bukan dokter, guru maksud gua, dokter pula. Guru, guru dan yang kelima itu apa namanya? Pilot. Bukan pilot yang pesawat yang komersil, pilot, pilot helikopter gitu ya. Dan setelah gua bertanya-tanya, sekarang gua mencari tahu lebih banyak tentang diri gua, lu tuh sebenarnya cita-citanya apa sih? Simple, Pak. Gue punya satu cita-cita yang pengen gue raih gitu, yaitu jadi orang kaya sih. Gak ada yang lebih spesifik dari itu. Gue pengen kaya. Udah itu aja. That's it. Ya, bagaimana gue kaya, dari apa gue kaya? Gue pernah mencoba beberapa bisnis, ya, terutama dari usaha ya, dari bisnis. Gue keluarkan uang ya, gue rasa itu udah cukup banyak. Tapi ya, kita nggak ada yang tahu tentang bisnis. Akhirnya bisnis tersebut tutup dan gua rugi banyak di situ ya, bahkan setengah dari modal gua aja belum kembali gitu. Kemudian gua sekarang udah jadi guru swasta yang seperti gua bilang ya, jujur jadi guru swasta ini ya tuntutan banyak, gajinya sedikit, gajinya kecil gitu, biaya hidupnya besar. Aduh, bahkan gua berpikir untuk ya, I mean like, kayaknya gua harus resign lah jadi guru gitu, ataupun ya mempertimbangkan kembali lah untuk menjadi guru 5 sampai 10 tahun ke depan gitu kan. Karena memang guru ini teman-teman profesi yang memang bagi di negara kita sendiri kurang dihargai ya menurut gua. Kecuali yang PNS, yang PNS pun ya lu tau lah PNS gimana kan gitu. Apalagi yang di luar itu seperti honorer yang dan yang swasta itu pasti gajinya kecil-kecil, nggak sebesar yang PNS. Dan PNS juga ada golongan-golongannya sendiri kan gitu. Golongan sekian dapat gaji sekian, dan gua rasa itu belum terlalu besar. Tetapi ya cukuplah untuk disyukuri gitu. Tapi realitanya dengan gaji segitu, dengan profesi kita sebagai guru, jujur untuk mewujudkan apa yang kita impikan ya, lu semua yang nonton ini pasti punya impian gitu kan. Pengen punya mobil, rumah dan lain sebagainya yang membuat hidup nyaman di dunia ini, itu nggak akan bisa dicapai cuma dengan jadi guru, teman-teman. Jadi ya lo harus cari tahu ataupun lo harus cari sampingan lain seperti gua ini saat ini ngonten ya, berbicara depan kamera seperti biasa, nggak ada yang no edit-edit, no filter, no apa gitu kan. Cuma ngomong aja nih, bablas gini aja selama ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Dan ini juga membuka apa namanya, men-challenge diri gue sendiri untuk terbiasa berbicara gitu. Karena gue kan suka banget dengan yang namanya storytelling ya. Jadi ya ini adalah mungkin sebagai tahap awal dan langkah awal lebih tepatnya untuk mencoba itu semua. So mungkin kedepannya nanti gua bakal sukses, who's know, siapa yang tahu gitu kan, gua bakal sukses, gua punya uang miliaran, triliunan, siapa yang tahu. Dan video ini juga sebagai bukti bahwa gua pernah berada di level terbawah dalam apa namanya, dalam memulai sesuatu. Gua memulai sesuatu ya seperti ini. Berbicara gua juga masih patah-patah terkadang, nggak nyambung antara A dengan B, di mana keterkaitannya gue juga nggak tahu. Tapi ya even inilah cara gue untuk meromantisasi setiap proses yang ada gitu kan. Ya semoga konten ini semakin berkembang, harapannya seperti itu, dan semakin sukses. Gue dapatkan 1000 subscriber pertama, dan kemudian ya gue mendapatkan 4000 jam tayang, yang kemudian dari situ gue bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk mendukung
kinerja gue sebagai konten kreator pemula. Ya mungkin gitu aja sih teman-teman. Intinya kalau punya kesempatan untuk balik ke masa kecil ya, gue pasti akan mau kembali gitu dan memilih untuk lebih serius di tahun-tahun yang mungkin sebelum sebelum seperti saat ini. Tahun-tahun mungkin ketika gue SMP ataupun SMA gue udah memulai untuk merekord video dan investasi jangka panjang lah intinya. Baik itu skill ataupun eh keuangan gue aja. Nah, keuangan kemana pula keuangan? Pokoknya skill lah intinya. Skill ataupun investasi jangka panjang. Ya mana tahu dengan itu gue saat ini mungkin gue udah punya banyak keahlian. Tapi ya di usia dia yang sekarang 25 ini, gue baru aja memulai untuk jadi konten kreator YouTuber. Dan pun ada video yang gue edit ya di TikTok ataupun di Instagram. Tapi gue nggak bisa, memang nggak bisa memungkiri bahwa gue udah telat di usia sekarang baru memulai. Tapi lebih sayang lagi kalau gue nggak memulainya gitu. Kalau gue memulainya di umur 30 tahun, gue lebih sayang lagi sama gue gitu. Lebih kasihan lagi gue sama diri gue sendiri. Jadi ya even sekarang gue sadar dan sekarang gue mulai, itu udah cukup bagi gue. Ya meskipun video-video yang kecil seperti video-video yang mungkin lo nggak tahu siapa gua nggak tahu siapa lo, ya mungkin mungkin lo nggak mau subscribe, like, share dan komen, ya even itu nggak apa-apa. Tapi ya seenggaknya ini adalah sedikit proses ya untuk gua memulai sebuah skill baru, yaitu ya menjadi seorang YouTuber. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini karena mata gue juga udah ngantuk banget, cok. Jujur gue capek kali hari ini. Jadi ya segitu dulu dah ya video kali ini, storytelling kali ini. Sorry kalau misalnya lu nonton dan mungkin lu nggak bisa ngambil apapun faedah dari video-video gue. Ya I mean like I'm so sorry. Gue nggak bisa ngomong apa-apa selain ya gue minta maaf. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Gue tutup. Seperti biasa gue Ubay. Stay kreatif.